Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan akan kerahiman Tuhan. Pada bacaan pertama kita bisa merenungkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Rahim, yang mau mengampuni orang yang berdosa kalau dia kembali ke jalan yang benar. Dan dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan bahwa kita diajak juga berdamai dengan sesama kita. Atau sebelum itu juga Yesus mengatakan kalau keagamaan kita tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tidak layak untuk keselamatan. Sekali lagi, ahli Taurat dan orang Farisi itu orang-orang baik, tetapi sulit untuk bisa menerima orang yang berubah menjadi lebih baik. Sebelumnya tidak baik, lalu menjadi lebih baik. Dan kalau Tuhan saja maha rahim, dan kita pun pasti senang, pasti bersyukur kalau Tuhan maha rahim, mengapa kita tidak juga mencoba untuk mempunyai sifat seperti Tuhan itu, bisa memaafkan, bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, para romo semuanya, ketika merasa diampuni itu pasti rasanya bahagia sekali, pasti rasanya senang sekali. Ya, saya ingat ketika di salah satu paroki saya dimarahi karena mercii air suci itu cuma sedikit, lalu diprotes gara-garanya kalau kena air suci banyak itu rasanya diampuninya banyak. Maka sekarang ya langsung tak celupke nyoh gitu langsung ya sampai luntur kabeh ben. Tapi ya dalam artian itu kerahiman Tuhan itu membuat kita menjadi sumber bahagia. Tuhan saja mengampuni orang-orang yang berdosa. Tuhan saja mempunyai mempunyai kesabaran terhadap orang yang mungkin belum baik lalu mau berubah menjadi lebih baik. Tuhan saja seperti itu. Lah tapi kita yang manusia kadang itu merasa lebih tinggi dari Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita melihat ada orang yang belum baik lalu berubah jadi baik, kok rasane dilokke atau lokke meneh. Rasanya berusaha menghalangi, berusaha ini dan berusaha itu. Yang lebih parah adalah kita memberi stempel, memberi cap. Kowe iki ya wong elek, wis elek sak lawase elek. Kadangkala kita lebih dari Tuhan loh. Maka kita hati-hati terhadap sikap seperti itu. Tuhan saja mengampuni orang yang mau bertobat untuk menjadi lebih baik. Mengapa kita yang manusia yang juga kadangkala perlu diampuni, kadang lebih dari Tuhan? Maka sikap-sikap seperti itu tentu tidak selaras dengan kemaharahiman Tuhan. Maka kita bisa merenungkan diri kita masing-masing, sejauh mana kita merenungkan kemaharahiman Tuhan ini sehingga kita tidak jatuh kepada sikap yang melebihi Tuhan sendiri. Tuhan saja mengampuni, tapi kita tidak mengampuni. Tuhan saja memaafkan, tetapi kita tidak memaafkan. Tuhan saja mau menunggu orang yang belum baik lalu menjadi lebih baik, tapi kita kadang sudah memberi cap, memberi label, wah iki wong elek, kamu itu orang jelek, maka tidak mungkin menjadi suci. Mbok kowe berdoa sebanyak-banyaknya tidak akan suci. Kadangkala kita bisa seperti itu loh. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita seperti itu berarti kita tidak lebih dari ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Kita merasa suci sendiri, kita merasa baik sendiri, dan mungkin kita menjadi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari hening sejenak, mohon kepada Tuhan agar kita tidak jatuh kepada sikap yang melebihi Tuhan, karena Tuhan Maha Rahim, tapi kita terkadang sulit untuk mewujudkannya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.